Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktadir Bangestu, NPM 1912011109. Saya Meli, NPM 1912011014. Saya Hanifah Sri Pamudi, NPM 1912011005. Nama saya Aisyita Nurkhalisa, NPM 191201191. Saya Henry Zefah, nomor pokok mahasiswa 1912011032. Di sini kami ingin membahas suatu sengketa, yaitu ambalat, sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum itu saya ingin mengulas sedikit mengenai latar belakang kasus ambalat ini. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki pulau sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau yang terluar yang berbatasan dengan negara tetangga berdasarkan survei base point yang dilakukan di Sideros TNI AL. Dalam menetapkan batas wilayah negara tetangga, saat ini terdapat 183 titik dasar yang berada di pulau terluar yaitu 92, sedangkan lainnya ada di tanjung terluar dan wilayah pantai. Pada umumnya keberadaan pulau merupakan potensi sumber daya alam bagi negara. Dari berbagai sumber daya alam tersebut, Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dengan luas 15.235 km persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti penandatanganan perjanjian kapal batas kontinen Indonesia Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah, namun sengketa tersebut harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas Blok Ambalat. Berdasarkan Undang-Undang Essential Power Ordinance yang disahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai laut teritorial dan contiguous zone. Berdasarkan undang-undang tersebut, selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Selanjutnya, pada bulan Desember 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam pergaulan internasional, harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain mengetahuinya. Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara kepulauan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan yaitu terdapat deretan pulau atau karang di hadapan daratan pantainya dan harus mempunyai ikatan kedekatan dengan wilayah daratan Sabah untuk tunduk pada rezim hukum perairan pedalaman sesuai dengan pasal 5 KHL 1958 tentang laut teritorial dan contiguous zone dan sesuai dengan pasal 7 KHL 1982. Arif Hafaz Ugrosono, yaitu Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Indonesia, mengatakan, dalam hukum kebiasaan internasional, jika klaim suatu negara merupakan tindakan sepihak dari negara tersebut atau unilateral action,
tidak mendapat protes dari negara-negara, terutama negara tetangganya, maka setelah 2 tahun klaim tersebut dinyatakan sah. Sehubungan dengan peta Malaysia 1979 yang mendapat banyak protes dari negara-negara tetangga dan negara lainnya, sesungguhnya peta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Berikut protes klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat. Pada tahun 1979, Malaysia menggunakan peta wilayah Malaysia 1979 yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai dasar klaim tersebut. Padahal peta tersebut sudah diprotes, tidak hanya negara Indonesia tetapi juga negara Filipina dan Singapura. Yang kedua yaitu klaim Malaysia yang menyatakan bahwa 12 mil laut yang berada di Pulau Karang Ambalat. Hal tersebut jika dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 mil. Yang ketiga, Malaysia mengklaim bahwa wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu miliknya dan menyebut wilayah Ambalat sebagai blok XYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada tahun 1979. Sedangkan Indonesia menyebut blok yang sama sebagai blok Ambalat dan blok S Ambalat. Di Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi eksplorasi pada ENI pada tahun 1999. Sementara itu, blok S Ambalat diberikan kepada UNOCAL atau Amerika Serikat pada tahun 2004. Yang keempat yaitu Malaysia belum siap untuk melakukan dialog dengan Indonesia pada bulan Juli 2004 karena sedang melakukan survei titik dasar atau precise location dari peta 1979. Kemudian pada tahun 1991 Indonesia mulai memberikan konsesi eksplorasi kepada berbagai perusahaan minyak dan sampai sekarang konsesi terus berjalan. Masalah muncul ketika Malaysia membuat peta secara sepihak pada tahun 1979. Ditambah lagi bahwa Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat. Kemudian, garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar. Apabila tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk di dalamnya dan bahkan lebih jauh keluar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960. Yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Kemudian, keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan atau archipelago state hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dalam pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam bab 4 Konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau biasa disebut UNCLOS. Konvensi ini ditetapkan dalam konferensi ketiga PBB tentang hukum laut di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Kemudian masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Masalahnya, pada saat berseteru dengan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut sekaligus. Indonesia tidak pernah merundingkannya dalam kelaziman hukum internasional. Karena Malaysia tidak memprotes, itu berarti pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960. Malaysia baru mulai mengajukan nota protes pada tahun 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan Ligitan. Kemudian yang terakhir, pada 1998 Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia tahu itu, tapi tidak memprotes. Akhir 2004, saat Indonesia menawarkan konsesi blok baru di Ambalat, namun hal tersebut mendapat protes dari Malaysia. Klaim Malaysia berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982. Klaim Malaysia atas blok Ambalat pada peta pada tahun 1979 atas kedaulatan Sipadan dan Ligitan yang diperoleh oleh Malaysia. Dalam peta 1979, Malaysia tersebut telah mengumumkan laut teritorialnya seluas 12 mil yang diukur dengan garis dasar dan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut pada tahun 1958. Dengan tindakan tersebut, Malaysia telah merugikan negara-negara di sekitarnya. Malaysia tidak memberitahukan cara penghitungan dan lebar laut tersebut. Seharusnya pada pergaulan kelas internasional, Malaysia memberitahukan luas laut teritorialnya kepada negara-negara lain agar negara lain dapat mengetahuinya. Sebagai negara pantai biasa berdasarkan pada UNCLOS pada tahun 1982, Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus, dan Malaysia tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan menarik garis pantai dari Pulau Sipadan dan Ligitan karena Malaysia bukan merupakan negara pantai. Namun di lain pihak, Malaysia
Malaysia telah menggunakan pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak mendapatkan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dibenarkan, namun dalam penetapan landas kontinen, antar negara juga harus memperhatikan apakah daratan dasar laut itu merupakan kelanjutan tanah alamiah, tanah di atasnya, sehingga itu merupakan daerah landas kontinen, dan harusnya Malaysia mendapatkan persetujuan atas perjanjian landas kontinen antara Malaysia dengan Indonesia. Berdasarkan kelaziman hukum internasional, karena Malaysia tidak melakukan klaim atas kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia melakukan penambangan dan eksploitasi sejak tahun 1960, maka sejak keluarnya peta Malaysia pada tahun 1979 merupakan bukti atas pengakuan Malaysia terhadap wilayah blok Ambalat dan Indonesia berhak atas kedaulatan wilayah tersebut. Di samping itu, berdasarkan sejarah wilayah tersebut, sejak penjajahan Belanda, Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state. Deklarasi Negara Kepulauan Indonesia telah dimulai sejak diterbitkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957, lalu diikuti PRP nomor 4 pada tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh UNCLOS pada tahun 1982, bagian keempat. Isi Deklarasi UNCLOS pada tahun 1982 antara lain, di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal atau baseline dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Okta Ridho Pangestu. Kepada Okta dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia. Menurut hukum laut internasional, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah meratifikasi UNCLOS, maka idealnya penyelesaian sengketa ini berdasarkan pada UNCLOS 1982, bukan pada ketentuan hukum yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo, yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, berhak atas laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal. Kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE. Demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja dalam hal ini perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut. Sedangkan untuk garis batas antara garis darat antara Indonesia dan Malaysia, di Borneo memang sudah ditetapkan garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo pada lokasi lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis 4 derajat 10 menit lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan pembagian kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi. Termasuk Blok Ambalat. Hingga kini garis tersebut ini belum ada atau disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau equitable solution ayat 1. Untuk mencapai solusi yang adil, inilah kedua negara dituntut untuk berkreativitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa adil tidak selalu sama jarak atau equidistance, sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan atau membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas kontinen atau dasar laut, Laut Sulawesi memang sudah menjadi eksplorasi sumber daya laut berupa pemberian konsensi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui peta 1979. Meskipun kenyataannya peta itu diprotes
tidak saja oleh Indonesia, tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960-an. Dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi. Selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan, bagi Indonesia batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960-an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait langkah hukum negara Indonesia dalam menghadapi klaim dari negara Malaysia atas blok Ambalat. Kebijakan pemerintah Indonesia sebelum terjadinya konflik Ambalat memang dapat dikategorikan masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Bila saja Indonesia sejak dahulu lebih memperhatikan masalah perbatasan wilayah Indonesia, mungkin kejadian konflik Ambalat tidak perlu terjadi. Pada saat ini, pemerintah Indonesia yang mencakup instansi-instansi terkait berkoordinasi bersama membuat kebijakan yang berkaitan untuk menyelesaikan konflik Ambalat dan untuk mencegah terjadinya konflik ini terulang kembali. Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS tahun 1982 yang menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Ada 4 langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat ini. Langkah yang pertama yaitu dengan melalui perundingan bilateral yang memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Kemudian dalam hal ini Malaysia menggunakan atau dengan berlandaskan yuridis pada peta tahun 1979 yang kontroversial. Sedangkan Indonesia berdasarkan klaimnya pada UNCLOS tahun 1982 yang dijadikan sebagai dasar yuridisnya. Kemudian jika hal ini gagal, maka akan dilakukan cooling down. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini bisa saja dilakukan eksplorasi di blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak atau yang disebut dengan confidence building moves. Pola ini pernah dijalankan oleh Indonesia dan Australia dalam mengelola celah timur. Kemudian ada langkah yang ketiga, yaitu bisa dengan memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya melalui ASEAN dengan memanfaatkan high cooling seperti termasuk dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam deklarasi Bali pada tahun 1976. Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dibantah dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Sebab mereka memiliki persoalan perbatasan dengan wilayah. Akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan peta tahun 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua negara juga bisa memanfaatkan jasa baik atau good office negara yang menjadi ketua ARF atau yang disebut dengan ASEAN Regional Forum untuk menengahi sengketa ini. Langkah yang ketiga ini jika masih tidak berjalan atau masih belum efisien, bisa menggunakan langkah yang keempat, yaitu dengan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional sebagai langkah non-political legal solution. Mungkin ada keengganan dari Indonesia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena pengalaman pahit yang pernah didapatkan atas lepasnya Sipandan dan Ligitan. Tetapi jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang memenangkan sengketa ini cukup besar. Karena pasal-pasal yang ada pada UNCLOS tahun 1982 menguntungkan Indonesia. Bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur.
bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari kerajaan Bulungan dan penetapan kapal-kapal patroli TNI AL adalah modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut. Demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kita sepakat mengambil masalah kasusnya adalah sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini sebenarnya pengukuran yang dilakukan oleh Malaysia pada tahun 1979 yang mengakibatkan masuknya bagian wilayah milik kedaulatan negara Republik Indonesia ini masuk ke dalam wilayah yang diukur secara sepihak oleh negara Malaysia. Sehingga dalam hal ini negara Indonesia tentunya sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Malaysia itu sendiri. Nah, senada dengan negara Indonesia, negara Filipina pun mengatakan bahwa pihaknya merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Malaysia itu sendiri. Meskipun dalam hal ini Malaysia melakukan pengukurannya dengan menggunakan batas terluar, yaitu dari Pulau Sipadan dan Ligitan, yang memang dalam hal ini pulau itu dulunya pernah berkonflik dengan Indonesia itu sendiri. Namun perlu kita ketahui bahwa Malaysia itu bukan negara kepulauan, yang dalam hal ini artinya Malaysia tidak bisa menarik garis pangkalnya sejauh 12 mil yang akibatnya adalah mengambil daripada wilayah kedaulatan Indonesia itu sendiri. Selain permasalahan yang sangat mencolok, mungkin pada kesempatan ini kita lebih menekankan sebagaimana yang telah dijelaskan dari teman-teman saya yang pada segmen awal. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana daripada penyelesaian sengketa itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia dan negara Malaysia yang bisa disebut mereka ini adalah satu rumpun, sama-sama dari bangsa Melayu. Bahkan tidak kita pungkiri bahwa bahasa Melayu itu sendiri digunakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, sehingga sangat disayangkan apabila konflik yang berkepanjangan ini tidak segera diselesaikan. Nah, sehubungan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, memutuskan ataupun melakukan proses penyelesaian sengketa ini dengan cara melakukan mediasi ataupun secara diplomatik kepada negara Malaysia itu sendiri tentang bagaimana kasus Blok Ambalat ini. Nah, sehubungan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia, yaitu adalah Abdullah Sehubungan dengan itu, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 itu melakukan upaya-upaya bagaimana penyelesaian daripada konflik Ambalat ini kepada pihak Malaysia, yaitu yang dalam hal ini adalah yang dalam hal ini adalah selaku Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Bardawi pun sepakat bahwa kasus ini diselesaikan dengan cara diplomatik, mengingat memang selain memiliki banyak unsur kesamaan budaya, bahasa antara Indonesia dan Malaysia, tentu saja apabila kedua negara ini terdapat konflik ataupun menyelesaikan sengketa ini dengan cara peperangan, itu banyak pihak yang akan dirugikan, baik pihak Indonesia maupun Malaysia itu sendiri. Karena biar bagaimanapun Indonesia merupakan negara yang dalam hal ini ketika terdapat masalah kepada dunia internasional, Indonesia lebih mengedepankan dengan cara diplomatik. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang dalam hal ini sebagai negara yang mendukung daripada perdamaian dunia itu sendiri, sehingga apabila ada konflik ataupun suatu permasalahan, Indonesia itu menyelesaikan dengan cara diplomatik. Hal ini jelas terbukti ataupun bisa dibuktikan dengan daripada penyelesaian sengketa ini. Oke, balik lagi ke penyelesaian sengketa Ambalat. Selain akan merugikan kedua pihak, dan hal ini tentunya antara Indonesia dan Malaysia itu selain memiliki unsur kesamaan, tentunya banyak kerjasama yang harus
sama-sama dikembangkan daripada harus memilih menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekerasan, perang militer dan lain sebagainya yang tentu saja merugikan daripada kedua belah pihak itu sendiri. Nah, sehubungan dengan itu, sehingga konflik antara Indonesia dengan Malaysia ini dapat diselesaikan dengan cara bilateral. Karena ini memang adalah konflik bilateral antara negara Indonesia dan negara Malaysia itu sendiri, sehingga upaya yang tepat dilakukan dalam permasalahan kedua negara yang dalam hal ini merebutkan wilayah Blok Ambalat itu dengan cara diplomatik. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.